Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Halo semua, ketemu lagi sama Rere. Kali ini aku akan mengomentari beberapa pernyataan yang menganggap 2026 Indonesia gelap. Faktanya, ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 tumbuh mencapai 5,39%. Indonesia masuk peringkat teratas di antara G20 bersama dengan India. Indonesia lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan negara-negara yang dianggap maju. Biaya logistik turun 24% karena infrastruktur terus dibangun di mana-mana. Paham kan artinya? Biaya logistik turun, otomatis harga di pasaran pun ikut turun. Jadi gelap dari sisi mananya? Dari dua data itu aja, udah terbukti loh, pemerintah itu sedang mengupayakan seoptimal mungkin supaya Indonesia terus mengalami peningkatan dari sisi ekonominya. Kalau memang belum bisa berkontribusi besar untuk negara Indonesia, cobalah bantu dengan support sedikit aja, minimal nggak menyebarkan berita hoax. Ngene lo ya, bersyukur itu kunci utama. Kita masih bisa lebaran kemarin tuh jalan-jalan, nengokin saudara, mudik pulang kampung. Padahal di saat sekarang tuh harga minyak dunia gak umum. Ora umum regane gue munda edan-edanan. Tapi nih Indonesia, anakah sing ngeluh harga BBM naik? Gak ada loh. Kita apresiasi sekali-kali lah buat pemerintah. Saat ini harga minyak dunia itu meroket tinggi. Tapi di Indonesia baik-baik aja kan? Coba bayangin kalau kamu jadi warga Filipina yang bahkan untuk berangkat kerja aja harus jalan kaki karena nggak ada bensin. Gimana coba? Gimana bayangin coba ya, di Indonesia lagi musim mudik terus nggak ada bensin. Kacaunya kayak gimana? Coba bayangin. Segitu aja kita harus bersyukur loh tinggal di Indonesia yang nggak kekurangan BBM, meski harga BBM dunia sekarang itu lagi nggak kekontrol sama sekali. Cobalah mulai sekarang, buat kalian-kalian ini yang sering banget kemakan berita hoax, cari tahu dulu faktanya seperti apa, cari tahu sumber informasinya dari mana, bisa dipercaya atau enggak. Sebelum kalian menyebarkan lebih luas lagi, kita koreksi bareng-bareng dulu ya. Dunia lagi kacau karena perang, tapi Indonesia malah disebut paling aman, kok bisa? Ternyata jawabannya sudah disiapkan dari awal. Di sidang kabinet pertama, Presiden Prabowo Subianto kasih peringatan tegas, jangan ada proyek mercusuar. Fokusnya cuma dua, swasembada pangan dan energi. Dan sekarang hasilnya mulai kelihatan. Indonesia bukan cuma cukup, tapi sudah bisa ekspor. Beras aman, ikan, ayam, telur, minyak goreng juga aman. Bawang merah bahkan sudah tembus ekspor. Di energi juga gaspol, BBM solar dari sawit bikin kita mandiri energi. Ini bukan omong kosong, ini hasil kerja keras yang dimulai dari hari pertama kabinet. 100 gigawatt listrik dari panel surya. Ini target swasembada energi listrik jangka panjang, 34 fasilitas waste to energy, ubah sampah di TPA jadi energi listrik. 120 juta motor listrik konversi dan baru, ini buat masyarakat hemat biaya hidup sekaligus kurangi ketergantungan BBM. Ini revolusi energi yang lagi berjalan, dan yang bikin tambah mantap, semua program ini buka lapangan kerja besar-besaran. 2.000 desa nelayan merah putih, pendapatan nelayan naik 70%. 14.000 hektar tambak nila di Pantura buka 132.000 lapangan kerja. 1.300 hektar tambak udang Waingapu buka 5.000 lapangan kerja. 1.500 kapal ikan modern dibangun di 30 galangan dalam negeri. 2 juta hektar kawasan sentra produksi pangan buat pangan aman, petani sejahtera. Plus, budidaya ikan darat, lele bioflok, mini padi, tambak garam terintegrasi. Semua dikerjakan. Semua ini bukan keberuntungan, ini perencanaan matang dan eksekusi konsisten dari hari pertama Kabinet Merah Putih. Bukan proyek pencitraan, tapi fondasi masa depan untuk Indonesia maju.